Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pemilik saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ingin bikin stadion baru untuk Manchester United. Dana besar pun siap digelontorkan yang kabarnya mencapai 39,6 triliun. Dilansir dari Sport Bible, hari Kamis 8 Agustus 2024, Man United berencana untuk memiliki 2 stadion guna menyelesaikan masalah terkait venue pertandingan mereka pada tahun ini. Markas Man United saat ini yakni Stadion Old Trafford dinilai sudah ketinggalan zaman. Stadion Old Trafford pun dinilai membutuhkan peningkatan dan perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, Sir Jim Ratcliffe pun ingin membuat markas baru untuk pasukan setan merah. Ide yang muncul adalah membangun stadion baru bernama Wembley of the North. Stadion ini rencananya akan memiliki kapasitas 100.000 penonton. Menurut laporan Daily Mail, rencana untuk membangun stadion baru ini pun kabarnya akan menghabiskan dana fantastis. Dana yang harus dikeluarkan sebesar 2 miliar pound sterling atau sekira 39,6 triliun rupiah. Nantinya Stadion Old Trafford pun kabarnya akan dipakai untuk melestarikan sejarah klub dan menyediakan stadion permanen bagi tim wanita dan akademi. Stadion yang telah menjadi markas Man United selama 114 tahun itu memang begitu bersejarah, jadi tak akan dirobohkan begitu saja. Tetapi Stadion Old Trafford dikabarkan akan lebih dirampungkan. Rencananya ada 3 tribun yang akan dihilangkan, yakni Stratford End, Sir Alex Ferguson Stand, dan Stand akan dibangun menjadi 1 lantai. Kapasitas Stadion Old Trafford akan menurun dari 75.000 menjadi 30.000 penonton. Fitur-fitur seperti jam Munich dan patung Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, Jimmy Murphy, dan Holy Trinity milik Sir Bobby Charlton, George Best, dan Dennis Law akan dipertahankan. Ruud van Nistelrooy kembali membantu Manchester United musim ini. Dia ditunjuk menjadi salah satu asisten pelatih Erik ten Hag. Posisi yang cukup unik mengingat pengalaman Van Nistelrooy sebagai mantan striker Manchester United. Van Nistelrooy sendiri sempat bekerja sebagai pelatih. Meski hanya singkat, dia sudah mengambil lisensi kepelatihan dan sempat menangani VSV Eindhoven selama 1 musim, mempersembahkan trofi KNVB Cup. Meski begitu, diduga Van Nistelrooy belum benar-benar tertarik jadi pelatih kepala. Oleh karena itulah, ketika MU memanggil, dia langsung menyambutnya. Van Nistelrooy tidak butuh waktu lama untuk berpikir menerima tawaran MU. Dia juga datang di waktu yang tepat, ketika tim sangat membutuhkan sosok senior dan berpengalaman. Ada informasi baru seputar rencana stadion baru Manchester United. Manajemen setan merah memutuskan untuk tidak menggusur Old Trafford. Menurut laporan Manchester Evening News, manajemen Manchester United merencanakan untuk membangun stadion baru Manchester United itu berdekatan dengan Old Trafford. Lokasi stadion ini masih berada di satu kompleks dengan Old Trafford, sehingga mereka tidak perlu merobohkan Old Trafford. Alhasil, Old Trafford akan terus digunakan sebagai stadion baru Manchester United itu selesai dibangun. Menurut laporan itu, manajemen Manchester United berencana untuk melakukan penyesuaian dengan Old Trafford. Nantinya kapasitas stadion ini akan diturunkan menjadi 76.000 penonton menjadi 30.000 penonton saja. Old Trafford akan digunakan sebagai stadion untuk tim wanita dan tim akademi bertanding. Selain itu, Old Trafford juga akan tetap dijadikan museum, di mana beberapa memorable akan diletakkan di sana, termasuk monumen Munich tragedi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano buka suara terkait situasi transfer Youssouf Fofana.
Gelandang AS Monaco itu dilaporkan masih menunggu pinangan AC Milan di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Fofana masih menunggu AC Milan karena Rossoneri jadi tim pertama yang mendekatinya di musim panas ini. Kedua pihak sudah menjalani komunikasi yang intens. Fofana bahkan sudah menyetujui kontrak di San Siro. Jadi saat ini sang gelandang masih menunggu AC Milan untuk menuntaskan transfernya dengan AS Monaco. Meski memprioritaskan AC Milan, Romano menyebut bahwa Fofana juga membuka pintu untuk bergabung dengan Manchester United. Ini disebabkan sejauh ini AC Milan tidak membuat progres yang nyata untuk transfernya. Di sisi lain, MU disebut mulai intens mendekatinya. Jadi jika AC Milan tidak kunjung mengajukan tawaran ke AS Monaco, maka Fofana akan belok ke Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Paris Saint-Germain dilaporkan saat ini masih belum memberikan tawaran untuk transfer sang winger. Menurut laporan Fabrizio Romano, untuk saat ini Paris Saint-Germain belum membuat pergerakan apapun terkait Jadon Sancho. Mereka belum mengajukan tawaran ke Manchester United untuk merekrut sang winger. Mereka juga belum memberikan penawaran kontrak kepada sang winger. Jadi saat ini kepindahan Sancho ke Paris Saint-Germain masih bersifat spekulatif semata. Romano menyebut bahwa meski belum ada tawaran yang konkret, Manchester United siap berpisah dengan Sancho. Manajemen Setan Merah masih membutuhkan tambahan dana transfer di musim panas ini, sehingga mereka terbuka untuk menjual Sancho. Jadi untuk saat ini MU masih menunggu Paris Saint-Germain untuk mengajukan tawaran untuk transfer Sancho, dan mereka siap bernegosiasi dengan klub Liga Prancis tersebut. Sang winger bakal dilepas jika Paris Saint-Germain mau membayar sekitar 40 juta euro untuk mahar transfer Sancho di musim panas ini. Kiper Manchester United Andre Onana menegaskan ambisinya di musim 2024-2025. Ia menyebut bahwa Manchester United akan berjuang untuk memenangkan semua trofi juara di musim ini. Dalam sesi wawancaranya baru-baru ini, Onana menyebut bahwa MU tidak boleh berpuas diri dengan trofi FA Cup saja. Ia menyebut Setan Merah perlu menaikkan standar dengan memenangkan semua trofi juara di musim 2024-2025. Onana sendiri optimistis bahwa Manchester United bisa bersaing untuk memenangkan semua trofi juara di musim 2024-2025. Ia menyebut skuad Setan Merah saat ini sudah semakin kuat, sehingga mereka sanggup bersaing dengan tim-tim papan atas Premier League lainnya. Rekrutan anyar Manchester United Joshua Zirkzee buka suara terkait posisi terbaiknya di atas lapangan. Ia menyebut bahwa posisi terbaiknya di atas lapangan bukanlah sebagai ujung tombak. Kepada The Mirror, Joshua Zirkzee menyebut bahwa posisi terbaiknya bukanlah sebagai seorang striker. Ia menyebut bahwa posisinya lebih ke belakang daripada striker, tetapi lebih di depan seorang gelandang serang. Joshua Zirkzee menyebut bahwa posisi bermainnya ini memang tidak lazim di dunia sepak bola saat ini. Namun ia menyebut bahwa ia optimistis bisa memberikan dampak yang positif bagi skuad Manchester United. Chelsea dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran untuk bek kiri Ben Chilwell seiring dengan upaya Enzo Maresca dalam merombak skuad pada musim panas ini. Menurut The Athletic, Chelsea terbuka untuk menjual Chilwell karena harga yang tepat karena meragukan kesesuaiannya dengan gaya bermain Enzo Maresca. Manchester United dikabarkan tertarik mengamati situasi ini. Chilwell termasuk dalam daftar pemain dengan gaji tertinggi di Stamford Bridge setelah menandatangani kontrak baru pada tahun 2022 yang berlaku hingga 2027 dengan kenaikan gaji mencapai 200.000 pound sterling per minggu. Gaji tinggi Chilwell dan biaya transfer yang diminta Chelsea kemungkinan menjadi kendala bagi klub-klub di luar elit Eropa. The Blues membayar 50 juta euro untuk mendatangkan bek kiri ini dari Leicester pada 2020. Ketika Frank Lampard menjadi manajer, Chilwell kemudian menjadi sosok penting dalam sejarah klub. Namun posisinya terancam sejak kedatangan Marc Cucurella dari Brighton, dan pemain Spanyol tersebut lebih diandalkan oleh Pochettino pada akhir musim lalu.
Ada kabar baru seputar spekulasi masa depan Scott McTominay. Sang gelandang dilaporkan kemungkinan besar akan tetap bertahan di Manchester United. Menurut laporan dari Sky Sport, Fulham memutuskan mundur dari perburuan McTominay karena harga sang gelandang dinilai terlalu mahal. Manchester United sudah memutuskan bahwa McTominay hanya boleh pergi dengan tebusan sekitar 30 juta pound sterling. Namun sejauh ini, tawaran Fulham hanya berada di angka 23 juta pound sterling. Fulham dikabarkan tidak mau menaikkan tawaran mereka sehingga mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan McTominay. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fulham benar-benar serius untuk melupakan McTominay di musim panas ini. Saat ini mereka dikabarkan sudah mulai mencari gelandang baru. Sudah ada beberapa kandidat yang dihubungi oleh manajemen The Cottagers. Alhasil transfer McTominay sendiri hampir dipastikan akan batal, kecuali jika MU mau menurunkan mahar transfer sang gelandang.